Pertama-tama, kenalin, nama aku Ulfa dari Prodi PGMI. Di sini aku akan membawakan tentang seputar materi perkuliahan ilmu kalam berjudul Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Menurut etimologis, kata Jabariyah berasal dari kata jabara, berarti pemaksaan, atau aliran yang berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah atau terminologis di kalangan para ahli teologi adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupannya serba terpaksa atau majbur. Sedangkan menurut bahasa, kata qadariyah berasal dari kata qadara, yaqduru, qadarun, artinya memutuskan, menentukan, atau dari kata qadara, yaqdiru, qadaratan, makdaratan, makduratan, makdiratan, artinya memiliki kekuasaan. Jadi, asal kata qadariyah mempunyai dua pengertian. Yang pertama berarti menentukan. Dari kata inilah diambil kata takdir, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan yang kedua berarti kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua inilah yang identik dengan paham qadariyah, yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejarah munculnya Jabariyah dan Qadariyah. Sebagaimana dimaklumi bahwa yang pertama kali muncul dan hangat dibicarakan dalam kalangan umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah adalah persoalan politik yang merembet ke persoalan teologi. Mereka mengkafirkan orang yang terlibat dalam arbitrase atau tahkim dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dinyatakan orang yang berdosa besar. Pernyataan kafir dan dosa besar yang mereka kemukakan bukan lagi persoalan politik, tetapi sudah masuk dalam persoalan teologi. Tokoh Jabariyah menurut Al-Syahrastani bahwa aliran Jabariyah terbagi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Tokoh Jabariyah ekstrim pertama, Al-Jad bin Dirham, wafat 124 Hijriah. Dia adalah orang yang pertama memunculkan paham Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapatnya pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad, dan pada waktu itu bertemu dengan Jam bin Safwan. Yang kedua, Al-Jam bin Safwan, dia adalah tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini dinisbahkan pada namanya dengan sebutan Jahmiyah. Tokoh moderat yang pertama, Abu Abdillah Hasan bin Muhammad Al-Najjar. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun 1098 sampai dengan 218 Hijriah. Pada masa mulanya ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar al-Marisi, tetapi ia kemudian menjadi loncat sekali menganut paham Mu'tazilah, besok menganut paham Jabariyah, lusa menganut al-Sunnah wa al-Jamaah, dan akhirnya membuat paham sendiri. Tokoh Qadariyah menurut sebagian ahli sejarah, sebagaimana dikutip Aziz Dahlan, bahwa sumber awal paham Qadariyah yang dikemukakan oleh tokoh pemikir dan penyebar pertama kali paham Qadariyah ini ialah Ma'bad al-Juhani. Paham itu adalah berasal dari
seorang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Sansawiyah yang masuk Islam tapi kembali lagi menjadi Nasrani setelah Ma'bad al-Juhani meninggal terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Tampillah Gailan al-Dimashqi untuk meneruskan usaha menyiarkan paham itu, dan ia melakukan banyak perdebatan untuk membela paham tersebut. Diceritakan bahwa ketika kegiatan Gilan dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka terhentilah peredaran paham tersebut. Tetapi setelah khalifah itu wafat, maka Gilan al-Dimashqi melanjutkan usahanya menyiarkan paham tersebut untuk waktu yang cukup lama sampai ia dihukum bunuh oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 105 sampai dengan 125 Hijriah. Dalam ajaran atau pahamnya, Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya itu. Dalam menentukan keputusan yang menyangkut perbuatannya sendiri, manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Baiklah, sampai di sini penjelasan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena ini pertama kalinya. Jika teman-teman mau memberikan saran dan masukan, silahkan komen. Saya akan nerima dengan senang hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.